Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asridul Lestari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik yang terjadi pada tahun 650 hingga 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi serta fase disintegrasi. Yang kedua, periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 hingga 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran serta fase munculnya ketiga kerajaan besar. Yang ketiga merupakan periode modern, terjadi pada tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain seperti berikut. 1. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain seperti berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Berikut tokoh-tokoh muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Pertama, Ibnu Rushd. 2. Al-Ghazali. 3. Al-Kindi. 4. Abu Nasr Muhammad. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.